Malam, malam Ustadz. Malam, malam. Iya, mbaknya dari Kristen ya. Malam. Mm-mm. Katolik Ustadz. Oh, Katolik. Mungkin kita bisa bertanya jawab, Mbak, tentang Iya. masalah kekatolikan dan Islam. Kalau Anda mau nanya Islam, silahkan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya bertanya Tidak, kepada Anda. dari Ustadz aja dulu. Yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, baik. Kalau Anda ngakunya seorang Katolik, ada nggak perintah Ya, Yesus untuk menjadi Katolik? Gitu? ya, kami orang agama Katolik ya Ustadz. Tadi saya sudah mendengar sedikit tentang penjelasan Ustadz. Tentang Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya. Hmm, Nah, yang saya mau jelaskan di sini, kami mempunyai Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam satu ada tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Ustadz. Jadi baik. Allah itu sebagai Bapa, Roh Kudus Hmm, sebagai Roh Penghibur, dan anak itu adalah Yesus sendiri. Jadi satu Allah tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus Ustadz. baik. Kalau Jadi gitu saya kalau mau tanya. Yesus itu Ustadz, kalau Yesus mengatakan Baik. bahwa Ustadz mengatakan berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus mengatakan berdoa kepada Allah, Bapaknya di dalam surga. Itu Ustadz. Baik. Ya, Begini, sebelum saya menanggapi itu, saya mau tanya dulu. Anda tadi menyampaikan kepada saya, katanya di dalam kekatolikan Anda ada roh, ada Bapa, ada Tuhan Put, Anak, terus ada apa tadi lagi ya? ya, Tiga gitu. Nah, ya. kalau kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, kapan Yesus mengajari seperti itu, Mbak? Karena ketika saya membaca kitab Anda, gak pernah Yesus itu mengajarkan Trinitas atau Tritunggal. Gitu. Begini, Tritunggal itu kan Maha Kudus itu kan sudah ada. Bapa, Putra, dan Roh Kudus Ustadz. Jadi, Ada nggak Yesus, Yesus ngajarin gitu? ya, Ada nggak Yesus ngajarin bahwa Tuhan itu tiga dalam satu? ya Yesus sering menyatakan berdoa Gimana? melalui aku sama saja berdoa berdoa kepada Allah. Berdoa Ya, melalui Yesus Ustadz, sama berdoa kepada Allah saya gitu. saya mungkin kurang memahami ya Alkitab ya, Ustadz. Hmm? Tapi sedikit Hmm? sedikit ilmu mungkin saya tahu tentang Ya, nggak apa-apa. tentang ajaran Yesus sih. Jadi yang saya tahu itu memang itu tiga pribadi, satu Allah tapi tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Ustadz. Kalau sedangkan Allah Roh Kudus itu adalah eh, sebagai apa ya? Roh Kudus itu adalah tiga pribadi tertunggal yang Maha Kudus. Ini yang menunjukkan apa? Ketaatan itu Roh Kudus ya. Ya mungkin saya hanya sedikit aja yang saya tahu. Nggak apa-apa. Itu Jadi gini, uh, gini Mbak. Karena kan saya juga membaca kitab Anda, bahkan sampai selesai saya baca. Nih, saya punya kitab Katolik, ya, Deuterokanonika gitu. Nah, ya. saya baca di sini tidak pernah Mbak Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu selama dia diutus ke muka bumi. Yesus berkata kepada Bani Israel tuh dalam Markus ya, dalam Markus 12. Di situ dia katakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Gak ada Yesus menyerukan kepada Bani Israel itu, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita tiga dalam satu." Gak ada. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Katolik ini bertentangan. Nah, sebelumnya saya mau tahu dulu, ketika Anda mengatakan Anda seorang Katolik, adakah perintah Yesus untuk menjadi Katolik? Ini kalau kalau Yesus menyuruh umatnya ke gereja itu ada, Bang. Tujuannya itu hanya bersekutu, bertumbuh dalam iman secara bersama-sama, saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Gereja itu Di adalah mana wadah, itu? Bang. Di Ya, mana Yesus menyuruh ke gereja? itu
itu Yesus menyuruh ke gereja itu kan hanya ini, maksudnya firman-Nya. Dia mengajak kita ke gereja itu untuk bertumbuh, bersekutu, dan secara bersama-sama saling menguatkan satu tubuh Kristus. Gereja itu kan hanya adalah wadah, wadah di mana tempat beribadah bersama. Ada nggak, Mbak? Maksud saya tuh ada nggak? Maksud saya tuh di kitab Katolik ini Yesus menyuruh bahwa kamu harus ke gereja gitu. Ada nggak tertulis di kitab Anda? Ya, kalau di kitab pasti tidak ada ya, Bang Ustadz ya, tidak ada Oh, mungkin nggak ya. ada. Yang tahu ya, mungkin saya nih minta maaf jujur saya kurang membaca Alkitab, jujur Ustadz. Jadi untuk kalau Ya, kalau Ustadz di Alkitab mungkin saya kurang mengerti ya Ustadz. Itu. kalau kalau saya udah tamat baca ini, jujur aja gitu. Eh, Memang nggak ada Yesus itu menyuruh jadi Katolik, nggak pernah ada Yesus itu menyuruh ke gereja, karena nggak ada gereja di zaman Yesus gitu. Iya, memang tidak ada gereja waktu itu. Nah, sekarang kita balik pertanyakan ke diri Anda. Kalau Yesus tidak memerintahkan jadi Katolik, ngapain aku jadi Katolik? Kalau Yesus tidak memerintahkan ke gereja, ngapain aku ke gereja? Kan gitu. Ngakunya aku ini pengikut Yesus. Tapi nggak ada perintah Yesus untuk jadi Ya, Katolik dan ke gereja. Ah, pertanyakan diri kita, kenapa kita malah menjadi Katolik? Padahal Yesus tidak pernah menyuruh jadi Katolik gitu. ya Yesus Yesus pernah menggunakan kata gereja itu ada Bang di Injil Matius kayaknya. Bab 16 ayat 18 mungkin. Coba ya Apa sekitar itu ya katanya? kayaknya. Kumpulan orang yang dipanggil keluar bukan sebuah gedung. Ia berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Seperti itu, Bang. Itu kalau kita tinjau dari bahasa aslinya memang bukan gereja, tapi tempat berkumpul. Ya, kan Tempat berkumpul kalau gitu. ya tempat berkumpul kan berarti persekutuan kan, Bang? Persekutuan umat. Nah, kalau kalau tempat berkumpul kan orang di mall juga ngumpul kan. Be- Ayo. Beda Ustaz, beda perkumpulan secara umum atau perkumpulan secara itu. Kan beda, oh, Bang. Maksudnya Ah, kontesnya kan tuh beda. Ini kan Yesus Yesus ah. Ini di atas batu karang ini katanya ya, kan saat itu ya dia akan mendirikan jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama tuh Kristen atau Yahudi? yang pertama, Jemaat yang pertama Kristen atau Yahudi? yang begini, Ustadz, mungkin saya apa sedikit ya. Karena Yesus Ah, itu kan dilahirkan pada masa zaman Yahudi. Itu. terus? Dan kedua, nah, tadi sempat saya dengar bahwa tadi menyinggung soal haram babi, ya kan, Ustadz? Ya Mm, betul. Orang Yahudi dalam hukum Taurat itu mengharamkan babi. Yesus itu hanya menjalankan hukum Taurat sebagai orang Yahudi, tapi tidak melarang orang mm. makan babi. Itu yang saya tahu, Ustadz. Terus, Oh, karena Yesus itu bergabung, maksudnya Yesus itu tinggal di dalam Yahudi, dia harus memenuhi hukum Taurat, mematuhi hukum Taurat yang ada. Makanya dia tidak makan babi, bentar, Ustadz. bentar Mbak. Ini saya mau tahu. Ya, Taurat itu apakah Yesus juga yang menurunkan kepada Musa? ya itu kan dari Allah. Bukan Yesus. Ya, dari Allah. Kan Yesus ini kan Yesus sudah de- perjanjian Yesus baru, dengan Allah Bang. beda. Maksudnya Yesus Allah memang satu. Tapi Allah mengutus Oh, Yesus terus? itu kan mau mengubah hukum Taurat itu, Bang. Sebenarnya yang hukum Taurat itu yang tidak baik, maksudnya Yesus mau merubah hukum Taurat lah
Itu Bang. Yang saya tahu, yang saya belajar ya Bang dari SD, dari SMP, dari SMA seperti itu Bang. Yesus itu dilahirkan saat saat dia tuh berkumpul dengan orang-orang Yahudi, terus ya dia mematuhi hukum Taurat itu. Dia sebagai orang Yahudi dia harus mematuhi hukum Taurat, tidak makan babi. Tapi dia tidak mengajarkan orang untuk melarang orang untuk makan babi, tidak. Hanya Jadi dia mematuhi hukum ceritanya Taurat. berarti Seperti Yesus itu. itu jadi ceritanya Tuhan mengikuti aturan dia sendiri gitu. Betul nggak? Berarti Tuhan Anda ya mengikuti aturan yang dia bikin sendiri gitu. Senjata makan Tuhan. Bukan begini Bang, dia hanya menggenapi hukum, dia hanya menggenapi firman Allah. Maksudnya begini, dia datang tuh kan mau menyelamatkan umat manusia nih. Jadi dia mau maksudnya bagaimana ya? Saya juga mau nerangkan agak susah ini. Menurut Gak versi apa-apa, saya terangkan ini. aja apa yang Anda tahu. Iya, gak apa-apa. Gini Mbak, kita kan sharing karena saya juga Ya, membaca kitab Anda gitu. Ah, ya, siap. karena apa-apa yang diajarkan ke Katolikan itu berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus gitu. Tuh, Ya, ya, jujur ya. aja saya. Beda. Ya apa yang diajarkan ke Katolikan itu beda antara langit dan bumi. Pengajarannya dengan pengajaran Yesus. Ini Mbak, ya ketika saya membaca Ya. di kitab Anda di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, hai Bani Israel, bukan Bani Israel, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan kepada dia saja engkau berbakti. Yesus menyuruh menyembah Allah, tapi tiba-tiba Katolik malah menyembah Yesusnya. Kan nggak nyambung gitu. Eh, itu satu. Hmm. Yang kedua, ajaran dari Yesus. Yesus kagak pernah makan babi, tapi Katolik Ya, boleh makan babi. ya. Tuh. Yang ketiga, Yesus sunat di hari ke-8. Tapi Katolik tidak bersunat. Kalaupun Mm. bersunat hanya untuk kesehatan. Ya, yang itu Terus tadi tuh, apalagi? maksudnya itu tadi yang saya bilang. Yesus tuh kan datang kan, dia kan datang lahir di zaman orang Yahudi. Dia hanya menggenapi maksudnya dia tuh menuruti hukum Taurat aja, mengikuti hukum Taurat yang ada. Ya, disunat. Terus haram makan babi. Ya, itu. Makanya tapi dia tidak mengajarkan orang tidak makan babi, tidak, Ustadz. Hanya dia Lalu, kalau kami Katolik mungkin kami mengikuti makan babi itu karena Yesus sudah menggenapi semua. Maksudnya menggenapi tentang kedatangan dia menyelamatkan kami. Jadi sekarang kan bagaimana ya menjelaskannya, ini susah ini saya. jadi gini. Satu poin dulu. Kata Yesus Biasa. di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Lukas. Lalu Anda menyembah siapa? Ya menyembah Bapa di surga, Allah. Bukan menyembah Yesus. Kan Yesus Allah itu sama, Ustadz. Satu Lah, pribadi, satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh gini. Kudus, Ustadz. Kalau gitu, pernahkah Yesus ngomong aku adalah Allah? Atau Bapa ngomong Bapa ngomong aku adalah Yesus? Maksudnya Yesus pernah berkata, kalau kalian berdoa kepada Ada nggak? Bapa sama saja kalian berdoa kepadaku. Ada itu di kitab suci ya. Saya tidak terlalu. Gini Mbak, gini ya. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Allah. Tidak pernah. Yesus mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 8.
Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah. Bukan tiga dalam satu Allah. Tapi satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Punya Tuhan dia. Nah, lalu kenapa Anda malah menyembah Yesus yang punya Tuhan? Ya karena Allah, Yesus itu adalah anak Allah, Ustadz. Yesus adalah inkarnasi dari Allah. Yesus itu kan datang untuk menyelamatkan umat manusia, Ustadz. Jadi dia datang dalam wujud manusia, tapi dia adalah inkarnasi dari Allah, begitu, Ustadz. Jadi menurut Anda Tuhan berubah jadi manusia gitu? Nah, ya Allah mengutus putranya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia mengutus putranya, berarti bukan Tuhan dong, anak Tuhan gitu. Iya, mau dikatakan secara logika manusia ini tidak masuk akal ya, Ustadz. Ini Kayak adalah gini, masalahnya kalau kayak kita gini, Mbak. mengikuti logika manusia ini mungkin hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah itu mungkin, Ustadz. Bagi Allah Baik. itu bisa, mungkin sekali. Tapi kalau bagi manusia mungkin kita berpikir bahwa bagaimana ini Allah mengutus Allah putranya sendiri, ini bagaimana? Maksudnya tidak masuk akal lah bagi manusia. Tapi kalau bagi Tuhan segala hal tidak mustahil baginya. Itu. Baik. Jadi gini, saya sepakat, bagi Tuhan dia bisa jadi apa saja, nggak ada mustahil. Ya. Saya sepakat. Ya. Tapi ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Gitu. Tidak pantas bagi Tuhan. Coba, tadi kan saya ada tuh diskusi sama kawan-kawan yang sebelumnya naik nih. Ya, kata saya kalau saya menyuap nasi, makanan kita nasi, wajar atau pantaskah kita makan nasi? Pantas, kata dia. Tapi kalau kita makan kotoran sebagai manusia, apakah pantas manusia makan kotoran? Tidak pantas, kata dia. Nah, bagi kita yang ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi diri manusia. Nah, begitu pula Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Meskipun Tuhan itu maha bisa, tapi dia tidak pantas. Tidak pantas apa? Tidak pantas lemah. Tidak pantas dia jadi manusia. Tidak pantas dia di rahim manusia. Tidak pantas dia dilahirkan manusia. Tidak pantas dia disusui manusia. Nah, gitu. Jadi ada yang Begini, tidak pantas bagi Tuhan. Begini, Ya, Ustaz. gimana? Kalau Yesus tidak menjadi manusia, bagaimana misinya menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia, Ustadz. Dia harus dititipkan dalam rahim seorang ibu. Maksudnya yang dikandung oleh, ya ini menurut iman kami ya, iman Katolik, gereja Katolik, yang dipakai oleh Allah itu ya Bunda Maria. Tapi yang Bunda Maria ngandung itu Roh Kudus. Itu Allah sendiri, Yesus yang hadir di dunia. Jadi mau dibilang secara nalar manusia mungkin memang kita tidak sampai ke situ, tapi meyakinilah, iman kami yakin itu. Coba Anda berpikir. Berarti Yesus itu Tuhan yang disembah, betul? Ya. Baik. Pertanyaannya gini, Bunda Maria apakah menyembah Yesus? Bunda Maria menghormati Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak. Menyembah nggak dia? Kalau untuk menyembah sih kayaknya tidak. Ya, tidaklah. Mungkin dia seperti ibu sama anak lah, tidak menyembah. Tidak menyembah. Lalu kenapa Anda nyembah Yesus? Begini.
Sedangkan ibunya Yesus aja ya tidak menyembah Yesus. Lalu kenapa Anda sembah Yesus? Nah, Ibu Yesus kan beda dengan kita, Ustadz. Beda lah. Ah, Ibu Yesus kan wanita yang dipilih Allah. Wanita yang dipilih iya, Allah tapi kan dia untuk tapi kan menjadi Ibu tapi kan Yesus. dia manusia juga, Iya, betul nggak? dia manusia. Iya, dia manusia. Ah, ah. Tapi kalau untuk Yesus, hubungan Yesus dengan ibunya itu, kalau ibunya tuh lebih menghormati Yesus sebagai putranya. Untuk menyembah Tapi tuh tidak tidak menyembah. menghormati sebagai putranya. Oh, tidak menyembah. Ya, Ah, ah. Ya, artinya yang aneh Anda. Ibunya Yesus aja tidak menyembah anaknya. Lalu ngapain Anda menyembah anaknya? anaknya adalah Allah. Ah, Adalah Allah. ya, Kita manusia kan ciptaan Allah, Ustadz. Nah, kita akan kembali ke Allah. Nah, kita menyembah Allah. Begitu, Ustadz. ah, Kita kan manusia. ya. Manusia wajarlah menyembah Allah. Seperti Ustadz Kalau menyembah, wajar. kalau Itu. kalau menyembah Allah itu kenapa harus lewat Yesus gitu? Ya karena Yesus itu sudah saya katakan tadi. Allah kan tiga pribadi nih, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita bisa menyembah Allah, bisa menyembah Bapa, bisa menyembah Yesus, bisa menyembah Roh Kudus. Kan tiga pribadi dalam satu. Tuh, Ustaz. Aduh, ya kalau yang seperti itu, ya kata Anda seperti itu, pertama, kritiknya tidak pernah Yesus mengajarkan Allah itu tiga dalam satu. Kalau kita mengakui sebagai pengikut Yesus, ya, kita maka akan mengikuti apa yang seperti Yesus sampaikan. Allah itu esa, bukan satu, bukan tiga dalam satu. Nah, coba saya mau ajak Anda berpikir juga sedikit. Nah, Kira-kira nih, menurut pemikiran Anda, ya, pantaskah yang namanya Tuhan dikalahkan oleh makhluknya? gimana Ustaz? Ulang. Gini, menurut Anda wajar nggak? Bisa nggak Tuhan itu kalah dengan makhluknya? Ya tidak mungkin lah. Karena Tuhan menciptakan Tidak kita. mungkin. Ya. Tidak mungkin, ya. Ah. Lalu kenapa Yesus kalah dengan tentara Romawi? Kan Yesus Tuhan toh. Nabi, ya. Ah, ah. Kalau seandainya Ustadz ya, Yesus tuh bisa saja membunuh semua tentara, ratusan tentara pun Yesus bisa. Tapi misinya Yesus, kedatangan Yesus itu kan untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia. Nah, kalau seandainya dia tidak mati, dia tidak dibunuh, bagaimana dosa manusia ditebus, Ustadz? Nah, dari situlah ia menyerahkan dirinya, ia mati dibunuh supaya dosa manusia ditebus, dihapus, Ustadz. Seperti itu. Mati dibunuh berarti Tuhan dibunuh ciptaannya gitu. Iya, kan Yesus kan. Waduh. Yesus kan sudah menjadi manusia nih. Bingung saya. Tuhan dibunuh ciptaannya gitu. Begini, Yesus itu kan sudah menjadi manusia nih. Manusia seperti kita nih. Nah, Yesus kalau mau dibilang secara logika ya bagaimana ya Ustadz ya. Tapi memang kedatangan Yesus itu sudah tertulis sih sebenarnya. Sudah tertulis dalam kitab. Nah, jadi mau kita secara akal sehat juga kita mengimani saja. Karena kedatangan Yesus itu memang tujuannya untuk menebus dosa manusia. Datang untuk menebus dosa Ustadz. Kalau seandainya Yesus melawan, Yesus bisa saja Yesus melawan, bisa saja Yesus membunuh orang, atau bisa. Tapi kembali lagi ajaran-ajaran Yesus nih.
kembali lagi ke ajaran-ajaran Yesus. Sedangkan saat waktu Yesus ditangkap, kita lihat saja waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani ya. Hmm? Satu rasulnya itu Petrus memotong memotong telinga pasukan itu. Tetapi Yesus berkata, jangan. Yesus mengembalikan lagi telinganya seperti semula. Berarti di situ sudah tahu bahwa ajaran Yesus itu tidak boleh membalas kejahatan. Karena Yesus datang itu tujuannya untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan. Ini Itulah yang iman kami yang dipetik Ustadz. mbaknya ada Alkitab nggak di situ? Kalau Alkitab saya ada di kantor. Oh, di kantor, baik. Saya bukakan ya, tapi lewat HP boleh? Ya, ya siap Ustadz. Percayakah Anda kalau Yesus itu ngajarin membunuh? Kenapa Ustadz? Yesus ngajarin membunuh. Saya tidak percaya Ustadz. Setahu saya. Nih, nanti Anda buka ya, Ya. Lukas 19. Ya. Nomor 27. Akan tetapi semua seterupu ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Dan nih, di depan mataku. Tuh. Coba dari atas, Ustadz, saya lihat. Nih, Perikopnya apa? Perikopnya apa, Ustadz? Sakeus. Zakheus. Bentar. Perumpamaan tentang uang mina. Ini perumpamaannya di sini nih. Ya. Beberapa. Nah, ini lalu perkataan Yesus menjelaskan gitu. Menjelaskan semuanya. Nah, lalu kata Yesus, kalaunya tidak mau, ya aku menjadi rajanya, maka tuh. Nah, sekarang begini, Ustadz. Itu kan dari kitab. Itu menerangkan dari atas topiknya itu kan perumpamaan tentang uang mina ya. Ya, itu Yesus hanya mengatakan perumpamaan, bukan dalam hal Gini, lebih baik Anda baca dulu. Perumpamaan uang minanya yang perumpamaan, uang minanya udah ini dibahas Yesus di sini. ya. Tapi ini bukan perumpamaan yang bawahnya ini. Nah, tuh. Anda bisa baca di atas Yesus sudah menjelaskan uang mina. Jalan ceritanya Yesus menjelaskan semuanya nih. Uang minanya udah lewat tadi dia jelaskan. Nah, terus Ya itu kan dalam satu perikop Ustadz. Itu dalam satu perikop bacaan Ustadz. Ya kan tidak dibagi-bagi. Itu Ustadz ambil kan di tengahnya kata Yesus. Berarti itu perumpamaan yang terhubung dari atas ke bawah. Coba Ustadz. Kalaunya perumpamaan uang minanya. Kita menyambungkan saja ya dari perumpamaannya di atas. Berarti Yesus itu mengatakan itu sebagai perumpamaan saja, bukan Yesus mau menyuruh orang untuk membunuh, tidak. Karena yang setahu saya ya Ustadz ya, Yesus itu mengajarkan tentang kasih. Karena satu yang paling saya rasa sampai sekarang tuh Yesus pernah katakan, kalau ada saudaramu atau orang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Berarti perumpamaan Yesus, ajaran Yesus itu tentang kasih. Itu loh Ustadz. Tapi kalau tentang itu lebih baik mbaknya gini, mbaknya gini baca lagi nanti ya, karena ini bukan perumpamaannya sampai sini nih, makanya nih tandanya habis sudah, makanya ditutup Yesus. Akan tetapi kata Yesus, semua seterupu ini. Nanti mbaknya baca aja gitu ya, di Lukas 19 nih, ingatin Lukas 19 nomor 27. Saya nggak mengada-ada. Silakan Anda pahami. Terus gini, satu lagi nih. Nih. Coba saya bukakan lagi ayat Anda. Ya.
Betul nggak Yesus itu punya Tuhan, Mbak? Nih, nih, Matius 11, Ya, oke? Nomor ya. 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku syukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti di sini Yesus punya Tuhan, betul? Ya, Allah. Allah Bapa, Yesus Allah Tuhan. surga. Jadi ceritanya Tuhan punya Tuhan gitu. Begini, Yesus itu kan dari anak. Anak berarti dia tidak mungkin melanggar Allah, melanggar Bapaknya. Jadi Tahu. dia adalah perantara umat manusia kepada Bapaknya di surga. Maksudnya begini, Ustaz. Jadi begini, Tahu. Ustaz. Dia tidak mau bahwa dia tuh dikatakan Allah. Dia memang Tuhan, tapi ada Bapaknya yang lebih tinggi. Ah, Bapaknya di surga. ya, Itu, Ustaz. artinya kan penjelasan Anda itu Tuhan mempunyai Tuhan, betul? Bukan Tuhan mempunyai Tuhan, Ustaz. Maksudnya, Ya, gimana? Kata Anda tadi Yesus itu Tuhan, bukan, kan gitu. bukan, Ternyata Ustaz. ternyata Yesus punya Tuhan lagi nih. Bukan begitu. Ah, Bukan. Yesus itu kan Allah, anak Allah nih, kayak kita, kayak contoh ya hmm, manusia. Saya punya bapak. hmm. Nah, kalau orang izin barang bapak saya, bilang, Mbak, tolong aku minta pinjam barang ini, barang papamu. Terus pasti kan saya bilang, ya ngomong sama papa saya, karena itu barangnya papa saya. Sama seperti Yesus. Yesus seperti itu. Saya tanya Contohnya saya tanya saja, gini Bang, ya, dulu, Mbak. contoh logikanya saja, Bang, seperti itu. Anak sama bapak, berarti Yesus tuh sama bapaknya di atas. Tuh, Bang. Jadi gini, Mbak. Jadi begini. Saya mau tanya dulu. Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan? Tuhan. Nah, Ya. Bapak ini Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Ya, Tuhan atau bukan? Kalau mau dibilang Tuhan, tidak, Allah dia. Lah, ini kata Yesus Bapak itu Tuhan. Ya, Ah, jadi Yesus ini Tuhan, Bapak ini Tuhan, ada berapa Tuhan, Mbak? ya itulah makanya Ustadz saya bilang kalau memang Ah, logikanya kita manusia ini memang tidak maksudnya untuk kita manusia ini tidak bisa dijangkau ya. Allah ini kan maha tinggi. Jadi mau dibilang apa ya? Mau bilang di apa ya Ustadz ya? Ya seperti itulah Allah. Allah tuh ada 3 pribadi yang menurut saya tahu lah Ustadz, dari saya SD ajaran Katolik ini yang saya tahu dari sekolah, kami sekolah ini ya, ajaran itu ya memang Allah tuh ada 3, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah itu satu, nah, cuman ada 3 oke. pribadi. Ada 3 pribadi, sebagai Allah, sebagai Putra, sebagai Roh Kudus, begitu. Baik. Ini itu doktrin Katolik saya tahu, Mbak. Yang saya Ya, pertanyakan nih di dalam Bible Anda, menurut pemahaman Anda, Yesus ini Tuhan atau bukan? Kata Anda Tuhan, betul? ya, Nah, di sini ada juga Bapa. Bapa ini adalah Tuhan, kata Yesus. Bapa ini Tuhan, betul nggak? ya. Ah, jadi di sini ada berapa Tuhan? Ya satu Tuhan aja. Lah, kan ada Yesus Tuhan dan Bapa juga Tuhan. Kenapa satu aja Tuhannya? Ya kan tadi sudah saya bilang Ada satu dua. Allah 3 pribadi. Tadi kan saya sudah bilang Bang, satu Allah 3 pribadi, Ustaz. Waduh, 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 waduh. Makanya Nggak pernah mau Yesus dibilang ngajarin ini kayak Ustaz, gitu. mau Hmm. dibilang secara logika manusia sih memang kita kadang orang bilang mumet, maksudnya muter-muter kita nggak ngerti, tapi memang itu sudah yang terjadi, yang kami tahu,
Itulah Ustadz. Makanya saya cuma Ya. meluruskan saja di Gini, sini. gini Mbak. Saya berpesan kepada Anda, ya. Yesus Ya, tidak pernah mengajarkan Katolik, Yesus tidak pernah mengenal Katolik, dan Yesus ya, tidak pernah sama sekali menyuruh jadi Katolik, dan Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja. Saya harap Anda pelajari kitab Anda sesuai yang dikatakan oleh Yesus gitu. Bukan yang dikatakan oleh gereja Anda atau dikatakan oleh pendeta Anda. Karena ajaran Katolik dengan ajaran Yesus itu antara langit dan bumi, kebalikannya masalahnya. Saya udah baca di sini di Alkitab Anda. Makanya ketika saya bertanya kepada Anda, kan bingung jadinya gitu. Ada berapa Tuhan? Padahal Yesus mengajarkan dalam Markus 12 tuh, ya nomor 29. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, kalau kamu mau ingin hidup yang kekal, maka akui dia bukan Tuhan. Tuh, di Yohanes 17 nomor 8. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah. Bukan tiga dalam satu. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai hambanya. Sebagai utusannya. Atau, gak patut kalau kita katakan bahwa Tuhan punya Tuhan. Gak patut kayak gitu. Tuhan itu maha segalanya. Itu adalah sesuatu yang salah dalam konsep yang Anda pelajari di gereja Anda. Gitu. oke Saya Bang. bukan ini. Ya, ya Bukan Ustadz. bukan apa ya, Mbak ya? Bukan menyuruh Anda jadi apa, bukan. Maksud saya ini baik pelajari kitab Anda gitu. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang Anda ikuti. Karena jujur aja, Mbak, ketika saya membaca kitab Anda nih, ya, di dalam Matius 7, malah orang yang menuhankan Yesus, yang menyebut Yesus itu Tuhan, dan yang memakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus. Kalau Anda mau, buka Matius nih coba saya bacakan buat Anda nih. Karena jauh ke ajaran Katolik dengan ajaran Yesus. Nih, mari kita baca ya Mbak ya. Matius 7, nomor 21. Bukan setiap orang, ya ini setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Di sini siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Agamanya apa? Pasti Kristen dan Katolik, nggak mungkin Islam, gitu. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada nggak kehendak Bapak ini agar Anda menyembah Yesus? Nggak pernah ada. Ada nggak kehendak Bapa di sorga itu agar Yesus itu disalibkan? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada Bapa yang di sorga menyuruh agar manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Nggak pernah ada. Mari lanjut nih. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini Kristen dan Katolik nih, yang manggil Yesus Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, kata orang Kristen dan Katolik, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Lalu apa jawaban Yesus? Nih, jawaban Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang menuhankan Yesus dan memanggil Yesus itu Tuhan, maka nanti di hari akhir akan diusir oleh Yesus itu sendiri, Mbak. Ya, itu Gitu. Yesus berkata itu kepada orang-orang Farisi. Itu kepada Baca dulu. orang-orang. Ya. Baca dulu, bukan Farisi itu. Matius 7. Nanti salah konteks Anda. Matius 7 dari 15. Bukan masalah orang Farisi. Ya, itu kan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus.
Dia mengatakan itu. Iya, Tapi kalau orang yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya akan Yesus ya itu aja Bang Ustadz. ya, itu aja. Betul. Yaitu saya hanya Itu aja. menyampaikan apa yang diajarkan oleh Yesus, Mbak. Bukannya untuk memaksa Anda masuk Islam, enggak. Tidak, Ya, kan saling tapi saya punya. menyuruh Anda untuk belajar dan memikirkan. Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, maka ikuti kata-kata Yesus. Kalau kata Yesus sembahlah Allah, maka sembah Allah. Jangan sembah Yesusnya. Terus kalau kita mengaku pengikut Yesus, Yesus mempunyai adat di hari ke-8, dia sunat. Maka laki-laki wajib bersunat. Kayak Yesus. Terus kalau Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi, selama dia diutus, gak perlu kita makan babi. Terus kalau Yesus mencontohkan minta kepada Bapa dengan cara sujud, lalu berdoa, angkat tangan, gitu. Maka kita tiru. Kita juga sujud, lalu berdoa. Ah gitu. Jadi kalau kita ngaku pengikut Yesus, bagaimana Yesus Bang itu hidup, kita ikuti gitu. Ustadz, selain disunat, Oh, Yesus juga dibaptis iya. di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis, iya. Heeh. Ya, Nah, tapi ada Yesus nggak juga Yesus dibaptis. membaptis orang? Gak pernah ada. Baptis itu adalah penyucian. Penyucian. Memangnya salah apa kalau Yesus dibaptis? Punya salah apa Yesus dibaptis coba? Nah, begini Ustadz. Nah, Yang ya kita kembali lagi ke tadi yang saya bilang ya Ustadz, yang tadi bilang ah, Yesus disunat. Terus Yesus tidak makan babi. Ya, memang karena Yesus itu berada di zamannya orang Yahudi yang mentaati hukum Taurat. Jadi Yesus mengikuti orang Yahudi, adat istiadat orang Yahudi. Waktu itu kan nggak waktu itu ya tidak ada agamanya belum ada itu, masih hukum Taurat. ada agama yang diajarkan oleh Ya Yesus. maksudnya kan Coba belum Anda ada kita Katolik, coba Kristen, belum ada coba Anda itu. buka buka Matius 5 Matius 5 nomor 20. Nih, saya Waktu itu bacakan sama Anda. Ada ya agama yang dibawa Yesus. Nih, kata Yesus, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Di sini kata Yesus, ya, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu. Ini itu dia itu ngomong sama murid-muridnya. ya, itu Yesus Matius lagi kan ngomong Bang? sama Itu Matius. murid-muridnya. Ya, Matius 5. Yesus Ya. lagi ngomong sama murid-muridnya. Kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih tidak lebih benar, ya, tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, maka kamu nggak akan masuk surga, kata Yesus. Jadi agama apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya nih? Itu Injil Perjanjian Baru, iya kan, Ustadz? Nggak, agamanya apa yang dibawa Yesus? Kalau Yesus sih dulu ikut 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 ini hukum Taurat. Nah, ini Waktu ada itu Yesus bawa agama. Dia ngomong sama Yesus muridnya, itu jika kan hidup keagamaanmu. sesudah Yesus mati kan, Injil Matius itu Enggak, kitab enggak, suci masih Perjanjian ada Baru. Yesus. Waktu Yesus ada diutus di Nazaret, apa ya agama yang dibawa Yesus? Ya saya kurang paham itu ya Ustaz. Makanya selidiki, Mbak. Itulah pesan saya kepada Anda, ya. Selidiki, ya. Mari ikuti Yesus gitu. Jangan percaya dengan doktrin Katolik Anda atau atau pastor Anda doang gitu. Karena apa? Saya sudah bilang sama Anda, Yesus tidak mengenal Katolik, Yesus tidak memerintahkan jadi Katolik, dan Yesus tidak pernah mengajari Katolik. Gitu.
Itu aja sih poin dari diskusi kita malam hari ini gitu. Ustaz, kami tetap dengan keyakinan Kira-kira kami, iman kami, kira-kira Ustaz. anda mau bertanya? Saya bertanya sedikit aja, Ustaz. Sedikit aja. Boleh. Eh, saya bertanya, kalau di dalam Islam, kan mengatakan bahwa mengharamkan babi ya, Ustadz. Nah, tetapi dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk ini tidak penghinaan ya, Ustadz. Kita hanya ngomong Enggak, saja. bukan. Enggak. Ini bertanya silakan bebas bertanya. Nah, Kalau ada orang Islam macam-macam laporin saya gitu. mengajarkan Silakan bahwa nanya. kita harus minum kencing unta. Nih, maksudnya lebih baik, pertanyaan saya lah, Ustadz ya, lebih baik mana nih, mau minum kencing unta atau daging babi nih? Pertanyaan saya itu aja, Ustadz. Terima kasih. Hey. Jadi gini Mbak, ya saya harus kasih tahu dulu sama Mbaknya. Untuk masalah kencing unta itu bukan diperintahkan untuk Islam. Jadi bukan, Nabi kami itu bukan memerintahkan umatnya untuk minum kencing unta. Enggak, salah paham Anda. Ada sebuah kisah waktu di zaman dulu, di zaman Nabi kami, ada orang yang di luar agama Islam. Dia datang dari suku Urainah. Dia datang kepada Nabi kami. Karena nggak cocok cuacanya, nggak cocok dengan badannya, akhirnya dia sakit. Lalu menemui Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya minumlah kencing unta dan susunya dicampur gitu. Lalu mereka ke peternakan unta. Gitu ceritanya. Lalu mereka lakukan tuh, diperas susu unta dan air kencingnya, lalu diminum oleh orang di luar agama Islam itu gitu. Setelah dia minum, ternyata dia sembuh. Setelah dia sembuh, malah dia memberontak, merampok gitu. Jadi itu ceritanya kencing unta, bukan diperintahkan untuk umat Islam, biar Anda tidak salah paham terhadap umat Islam. Jadi nggak ada perintahnya umat Islam itu disuruh untuk minum kencing unta oleh nabinya. Jadi diperintahkan untuk orang di luar agama Islam ya oleh nabi. Itu ada dalilnya. Nah, berkaitan tentang masalah kencing-kencing ini, ya kencing-kencing ini. Sebenarnya Mbak, ya sebenarnya ada yang lebih parah gitu. Lebih parah di kitab Anda ada. Ini saya bacakan buat Anda. Apa? Ya. Ya. Nih. Ini nanti Anda buka ya. 2 Raja-Raja. Oke? Ya. Nomor 27. Nih mari kita baca. Pelan-pelan ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Nih, lanjut. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang makan ee-nya, tuh, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ini di kitab Kristen. Sekarang saya mau balik tanya gitu sama Mbaknya. Kalau di kitab Anda ada contoh kayak gini ceritanya, anggaplah saya nyebutnya jus gitu ya. Kira-kira kalau kita disuguhkan, nih saya tanya sama Anda, serius. Kita disuguhkan 2 benda ya, kencing unta campur susu dengan jus sendiri, kira-kira pilih yang mana?
Ayo. Tadi yang Ustadz bacakan Ah, itu bukan ah. bukan itu hanya perumpamaan Ustadz. Itu bukan Perumpamaan. perumpamaan. Itu sejarah. Sejarah. Enggak Ustadz. Itu Sejarah. itu semua kitab itu hanya berisi perumpamaan. Tidak tidak semua itu faktanya, itu perumpamaan Ustadz. Bukan. Anda nanti baca. Nih, Yerusalem dikepung oleh Sanhedrin. Sanherib. Ini sejarah, bukan perumpamaan. Ada sejarahnya orang di dalam kitab Kristen, ada orang di dalam sejarahnya di Yerusalem makan kotoran sendiri dan kencingnya sendiri gitu. Nah, saya tidak mempermasalahkan ceritanya. Terserah Anda mau perumpamaan ataupun apapun, enggak usah kita bahas mau perumpamaan atau apa saja gitu, terserah di kitab Anda, kan tertera. Cuma yang saya tanyakan, jika di kitab Anda ada contohnya ya, dengan kencing, itu kotoran dengan air kencing dicampur, lalu Anda disuguhkan pula dengan kencing unta dicampur susu, Anda pilih mana? Lebih pilih kencing unta atau pilih tai campur air kencing? Ya saya tidak pilih kedua-duanya Ustadz. Iya pasti. Tapi kalau kamu mau memilih itu, mau memilih pilih yang mana kira-kira? Ayo. Saya tahu tidak Anda pilih nggak akan memilih kedua-duanya. Pasti. Tapi kalaunya yang lebih mending mana? Lebih mending kencing Kalau unta kah? Atau lebih mending kotoran kah? kayaknya dua-duanya sama aja Ustadz. Saya nggak pilih dua-duanya. Puasa Ustadz. Saya tahu gitu. Kalau disuruh saya makan atau Gini. memilih dua-duanya, mendingan saya puasa Ustadz. Puasa saya. Ya kan kalau ada orang waras kan kayak gitu, ngapain kita ngambil kotoran manusia campur kencingnya sendiri kan? Nggak mungkin. Lebih baik orang minum kencing unta dengan susu. Karena ada susunya gitu. Daripada kotoran sendiri dicampur dengan kotoran sendiri dengan kencing sendiri dicampur. Ya. Aduh, itu parah itu Mbak. Itu kan tadi Ustadz Gitu. Ustadz ngomong itu kan kitab perjanjian lama kan? Ya, sejarah perjanjian lama. Kita Anda. Ya. Kitab perjanjian lama itu memuat di dalam kitab perjanjian lama itu semuanya tentang perumpamaan Ustadz. Nah, kalau di perjanjian baru, kenapa Yesus datang? Karena Yesus mau menggenapi kitab perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama itu semuanya mengenai perumpamaan itu, Ustadz. Bukan yang benar itu bukan itu, tapi perumpamaan semua itu yang diajarkan tentang perumpamaan. Hanya kita memahami saja perumpamaan itu artinya seperti apa, tapi bukan seperti itu ajarannya. Ya, Ustadz. Pak. Hanya itu saja. Mungkin saya tahu sedikit ya Ustadz, hanya itu aja. Mungkin saya tahu tentang perbedaannya ya. Ya Ustadz. Gak apa-apa. Terima kasih atas diskusinya. Saya coba follow dulu ya. Siapa tahu mau diskusi lagi nanti ya, oke? Jadi saya Terima tahu kasih Ustadz. Selamat malam. Oke, thank you ya. Selamat malam. Oke. Malam Mbak. Selamat istirahat. Malam Mbak. Selamat istirahat. Ya, selamat juga Ustadz. Ayo. Mau jus kah? Atau kencing unta kah? Mana yang kalian pilih? Jus Iyalah, kalau saya kenal lagi katanya, kalau sama saya pasti kembali gitu. Pasti kembali. Nanya poligami kembali lagi, nanya kencing unta kembali lagi, pasti kembali ke mereka kalau nanya sama saya.
Ya, jangan macam-macam gitu. Ah.